event setiap minggu yang ngadain sama, isi kontennya sama, terus tempatnya beda, performer dan guestarnya beda-beda tiap bulan nih. Tapi setiap bulan itu minimal ngadain 4-5 event oleh event organizernya yang sama juga. Menurut kalian, apakah event organizernya aman-aman aja atau justru ada masalah di belakangnya? Mungkin sih kalau kita lihat ya, karena eventnya jalan terus tiap minggu, eventnya mungkin adem-adem aja. Padahal sebenarnya di belakang itu ternyata ada beberapa hak yang tidak dipenuhi oleh event organizernya itu sendiri. Kira-kira siapa event organizer yang ngelakuin ini? Oke, oknum IO event cosplay yang nggak mau bayar talent. Sebenarnya ini kayak udah sering terjadi ya dari dulu, bahkan dari zaman sebelum tahun 2020, sebelum COVID ini sebenarnya udah ada. Tapi ternyata sekarang karena banyaknya event cosplay, event Jepangan yang bahkan nyatu sama event-event yang biasa, gue nemu satu kasus yang bahkan bisa dibilang gede banget, yang ternyata setelah COVID itu tahun 2022 ya, yang dimana event tuh berantakan banget, ada di mana-mana, bahkan tabrakan sana sini di setiap kota gede. Dan ternyata kasusnya adalah mereka nggak mau bayar talent. Bukan nggak mau sih, mungkin lupa bayar talentnya. Tapi gimana sih mereka sampai bisa nggak bayar talent kayak gitu? Bahkan eventnya lancar-lancar aja, padahal bisa aja itu diboikot. Atau misalnya bisa aja lagi di tengah-tengah event justru dibubarin. Talent atau guest star yang tidak dibayar ini, itu gampang ngegoceknya gitu. Yang pertama ya cari aja talent dulu yang gratisan. Kalau cari talent yang gratisan gitu ya, caranya gini, misalnya ada satu band, ada satu idol yang masih baru, nyari panggung nih, nyari portofolio. Ya caranya gimana? Ya caranya mereka manggung di event yang diadain sama event organizer ini, terus habis itu gak dibayar gitu. Mereka cuma bagian ngeramein doang, cuma mereka biasanya gak ditempatin di puncak acara. Ya mungkin untuk kalian jangan terlalu dibiasakan ya untuk jadi talent atau guest star gratisan ya yang gak dibayar gini. Ya mungkin kalian bakal terbiasa dibayar gratis, kalian bakal capek sendiri, ya kalian gak bakal dapat apa-apa gitu. Yang gak dibayar ini selanjutnya adalah ada satu MC yang gak dibayar selama 6 bulan. Wow. MC itu salah satu talent yang bisa gue bilang kalau misalnya ngisi satu acara itu biasanya memang yang paling capek ya. Misalnya nih, acara diadain dari jam 12 siang, jam 12 lebih atau jam setengah 1 sampai jam 8 malam. Lu kebayang gimana capeknya? Tengah-tengah tuh ada break asar, ada break maghrib, break isya. Mungkin istirahat itu nggak akan cukup untuk ngecover semua yang udah dia lakuin selama dia nge-MC. Dan nggak dibayar selama 6 bulan. Bahkan ketika mau nagih ya, selalu dinanti-nanti. Nggak cuma MC doang, fee talent pun ada yang belum dibayar. Dan gak tanggung-tanggung ternyata 3 tahun gak dibayar gitu dan gak di follow up sama si event organizernya ini sendiri. Maksud gue gini, kalau misalnya sampai 3 tahun kayak gini, orang-orang mungkin pada bilang, kenapa juga talentnya gak nagih-nagih. Nah nanti gue bakal bahas kenapa bukannya ditagih-tagih tapi malah ya nunggak sampai 3 tahun gitu. 3 tahun dari tahun 2025 itu anggap aja 2022 awal. Masih ada juga hadiah lomba Anisong tahun 2023 itu masih belum dibayar juga. Itu gimana ceritanya? Lu udah menang lomba nih ya di satu acara, tapi ya wajar kalau misalnya lomba tapi hadiahnya delay. Misalnya delaynya H+1, H+ seminggu, maksimal H+ sebulan, tapi at least ada kabar kayak dari awal gitu. Atau misalnya di tengah-tengah bilang ada sedikit hambatan tapi ujung-ujungnya belum dibayar. Ini kenapa bisa kayak gini? Ya karena lagi-lagi event organizer ini ya caranya pinter banget gitu. Oh ya udah kita ngadain lomba aja biar banyak yang ikutan. Itu lucu banget sebenarnya ya kalau dipikir-pikir. Maksud gua, kalau misalnya memang udah jelas ini lomba ada hadiahnya, kenapa nggak disiapin si reward atau misalnya si uang hadiahnya itu dari awal? Kok bisa sampai nggak dibayar ini? Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun ya. Mungkin yang berbulan-bulan atau yang beberapa minggu masih bisa ngelabrak, tapi kalau udah bertahun-tahun ini biasanya yang susah. Ya, masih ada yang belum dibayar lagi ya. Gak cuma talent, gak cuma lomba, gak cuma mereka dengan cara nyari talent gratisan atau mungkin MC yang gak dibayar. Ternyata talent idol pun ada yang belum dibayar. Bahkan sampai ya udahlah kita ikhlasin katanya. Ini kan ironis sebenarnya ya.
Maksud gua lu dengan ngadain acara seminggu sekali gitu, sebulan at least 4 kali, masa idol aja sampai nggak kebayar gitu? Ini gimana ceritanya gitu? Belum lagi caranya ini busuk banget. Kan tadi gua udah bilang, kenapa sampai ada yang bertahun-tahun, ada yang berbulan-bulan nggak dibayar tapi nggak ngelabrak. Nah, caranya mereka itu kayak busuk banget. Gua pernah nemu cara busuk ini di beberapa event organizer atau di beberapa instansi sebelumnya, yang cara busuk ini tuh biar kalau misalnya talentnya nggak dibayar, mereka nggak akan bisa ngelabrak. Salah satu caranya adalah sengaja nggak ada hitam di atas putih. MOU kita sebutnya ya. Hitam di atas putih ini penting banget. Apabila haknya tidak dipenuhi, maka si talent atau pihak-pihak yang menjadi pengisi acara itu bisa menuntut si pihak event organizer-nya karena tidak memenuhi haknya, mulai dari bayaran atau hadiah yang tidak diberikan selama lewat dari jangka waktu tertentu. Misalnya udah lewat 1 bulan, itu bisa dituntut sebenarnya. Tapi karena nggak ada hitam di atas putih ya, dan orang-orang ini yang jadi gestar, yang jadi talentnya yang harusnya dibayar ini masih belum tahu, belum paham hal yang seperti itu, ya mereka sengaja. Lalu kalau misalnya mereka mau ngelabrak tapi tetap gak dibayar tuh kenapa? Ya karena si event organizer-nya menghindar dengan segala cara. Si event organizer bikin satu grup chat. Setelah bikin satu grup chat, ternyata di situ diulur-ulur juga gitu. Misalnya H+7 kita diusahakan untuk membayar sebuah lomba atau hak kepada peserta lomba yang juara atau kepada talent yang harus dibayar. Ternyata enggak juga. Kita bisa belajar ya kalau sebenarnya untuk ngadain sebuah acara gitu ya, atau misalnya kalian mau ngisi sebuah acara, dibiasakan harus ada hitam di atas putih atau MOU. Itu penting banget. Percayalah kalau misalnya nggak ada MOU, nggak ada hitam di atas putih, ini bakal repot untuk kaliannya sendiri. Kalau misalnya kalian nggak dikasih MOU atau semacamnya, mending kalian tolak aja untuk ngisi acara di acara tersebut ya. Ini pelajaran aja. Mending kalian kehilangan satu momen kalian dikasih panggung daripada kalian udah dikasih panggung tapi gak dapet jaminan apa-apa, gak dapet hak kalian gak dipenuhi gara-gara kalian gak dikasih hitam di atas putih itu sendiri. Gua udah ngasih tahu ya, oknum event organizer 3 huruf. Ya udah. Kalau untuk event organizer 3 huruf yang kayak gitu kita sudahi saja, tapi di sini gue mau ngasih tahu ciri-ciri event organizer yang gadungan. Yang pertama itu buat eventnya cuma buat cuannya doang gitu. Nggak peduli sama talentnya, nggak peduli sama pesertanya yang juara, ya udah mending cuan aja gitu. Nggak peduli juga sebenarnya sama acaranya diselipin kemana, yang penting cuan aja. Itu salah satu contoh event organizer yang gadungan. Yang kedua, ditawarin rencana anggaran biaya yang kecil. Rencana anggaran biaya itu RAB kita sebutnya ya. Itu sama pihak klien mall yang kecil, bahkan di bawah 5 juta. Mereka mau aja. Yang ketiga, ngadainnya tiap minggu tapi bayar talentnya nggak sampai 1 juta pun sulit gitu. Bayangin, event lu tiap minggu ada tapi bayar talent aja nggak bisa gitu. Harusnya dari awal itu udah disiapin duit buat talent dan duit buat peserta lomba. Ya, jadi kalian tahu ya seperti apa event organizer gadungan itu. Ya, seperti itu. Ya, setelah tesis-tesis yang gue jelasin barusan ya, yang namanya masalah selalu ada yang namanya solusi. Gue ada 3 solusi. Sebenarnya solusinya cuma 2, tapi gue buat jadi 3. Biar jadi sebuah trinitas lah ya. Oke, yang pertama, jangan datang ke event garapan IO-nya gadungan atau karbit seperti yang gue bahas. Yang kedua, biasakan pintar-pintar pilih event. Yang ketiga atau yang terakhir, biasain datang ke acara yang gede dan wah aja. Itu 3 ini ya. Mungkin kalian yang biasa datang ke event tiap minggu, yang kalian katanya bounty hunter, yang kalian ngincer lomba dan hadiahnya, ya it's okay, silahkan. Tapi kalau misalnya terlalu sering gitu ya, atau misalnya apalagi si eventnya diadain di mall, kalau menurut gue sih kurang sehat. Jadi sekian dari gue Malvin untuk yang sekarang. Ini mungkin konten yang biasa-biasa aja ya. Semoga si event organizer 3 huruf ini bisa dengar masukan gue juga gitu. Dan kalau misalnya dengar masukan gue seneng banget. Dan tolong buat kalian-kalian juga udah cukup lah, nggak usah dihina-hina lagi si event 3 huruf ini. Tapi kalau misalnya mereka sampai berulah lagi, bisa sampein aja ke gue gitu. Karena ternyata sekarang gue jadi ya tempat pengaduan hal-hal yang kayak gini ya ternyata. Padahal sebenarnya gue bukan siapa-siapa gitu. Gue cuma konten kreator biasa yang cari duit masih serabutan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Makasih udah nonton. See you in the next video.